Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat. Hari ini kita akan jadi ilmuwan cilik dan melakukan eksperimen sains yang seru banget. Siapa yang suka mencoba hal baru? Saya. Yuk kita buktikan keajaiban sains dengan percobaan sederhana hari ini, yaitu eksperimen suruh hujan pelangi. Yeay! Siap melihat sesuatu yang menakjubkan? Yuk mulai eksperimennya bersama Miss Alia. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada alat, yaitu ada sumpit untuk pengaduk, ada cangkir bening yang transparan, dan untuk bahannya ada warna makanan warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Lalu minyaknya sedikit saja, dan air secukupnya. Langkah yang pertama yaitu masukkan warna makanan ke minyak secukupnya saja. Selanjutnya warna kuning. Selanjutnya warna hijau. Lalu diaduk. Sehingga menjadi seperti ini. Masukkan air ke cangkir. Lalu dituangkan ke air. Wah! Coba anak-anak lihat. Kenapa ya pewarnanya jadi butir-butiran bola-bola kecil saat diaduk dalam minyak? Apakah anak-anak tahu? Wih, pinter banget anak-anak. Betul sekali. Jadi pewarnanya itu sayang sama air, tapi dia takut sama minyak. Jadi dia menciut membentuk butiran bola kecil supaya tidak terlalu banyak kena minyak. Pasti anak-anak bertanya ya, kenapa warnanya berjatuhan sedangkan minyaknya tidak juga jatuh? Jadi anak-anak, karena beban air lebih ringan dibanding minyak, makanya minyak terapung di atas, tapi saat pewarna dituang, pewarna akan turun ke bawah karena pewarna mengandung air. Karena diaduk tadi, pewarna terbentuk menjadi butir-butiran kecil sehingga saat pewarna turun ke bawah seolah-olah seperti hujan pelangi yang warna-warni. Keterkaitan dengan teori perkembangan yaitu pertama teori Jean Piaget, tahap praoperasional anak usia 2-7 tahun. Anak pada usia ini belajar melalui fenomena visual. Eksperimen ini sangat cocok karena memberikan hasil yang kontras secara warna. Namun anak-anak mungkin mengalami contraction atau hanya fokus pada indahnya warna yang jatuh tanpa menyadari bahwa minyak dan air tetap terpisah. Guru perlu mengarahkan perhatian pada dua lapisan cairan tersebut. Yang kedua, teori Levi-Vygotsky, scaffolding. Konsep massa jenis dan polaritas adalah hal yang mustahil dipahami oleh anak sendirian. Melalui interaksi atau sosial dialog, guru memberikan bantuan atau scaffolding dengan menjelaskan menggunakan bahasa sederhana. Misalnya,
Minyak itu lebih ringan dan tidak suka air, jadi dia berenang di atas terus. Nah, yang ketiga ada teori Erikson atau autonomy versus shape atau DOV. Kegiatan mengaduk pewarna dalam minyak dan menuangkannya ke dalam air memberikan rasa otonomi dan kepercayaan diri pada anak bahwa mereka mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Eksperimen hujan pelangi yang menggunakan campuran minyak, air, dan pewarna makanan ini sebenarnya mencakup beberapa konsep sekaligus. Yang pertama, physical science atau sains fisik. Ini adalah kategori utama untuk eksperimen ini, yaitu ada wujud benda dan sifatnya. Anak diperkenalkan pada dua jenis benda cair yang berbeda, yaitu minyak dan air. Nah, ada berat dan massa jenis. Jadi anak melihat bahwa minyak selalu di atas, lebih ringan, dan air di bawah karena lebih berat. Nah, selanjutnya ada warna dan tekstur. Ada pengenalan warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Dan bagaimana warna tersebut berubah dari butiran kecil di minyak menjadi pelangi warna-warni ketika dituangkan di air. Selanjutnya juga ada interaksi fisik, yang bagaimana zat yang satu tidak mau menyatu dengan zat yang lain atau polaritas. Nah, yang kedua, ada konsep sains yaitu space science atau sains bumi dan antariksa. Nah, eksperimen ini juga bisa dimasukkan ke dalam kategori ini sebagai analogi atau perumpamaan. Nah, ada cuaca atau hujan. Judul dan proses eksperimen ini meniru fenomena alam yaitu hujan. Guru bisa menjelaskan bahwa di awan pun terjadi proses di mana air menjadi berat lalu jatuh ke bumi sama seperti pewarna yang jatuh dari minyak ke air. Selanjutnya ada lingkungan atau air. Mengenalkan sifat air sebagai salah satu elemen dasar di alam sekitar kita. Nah, yang ketiga ada science and technology atau sains dan teknologi. Konsep ini muncul pada bagian yaitu ada penggunaan alat. Jadi anak diajak menggunakan alat sederhana seperti sumpit pengaduk dan gelas transparan. Selanjutnya ada proses kerja. Dengan mengikuti langkah-langkah eksperimen atau prosedur adalah bagian dari pengenalan cara kerja teknologi sederhana atau metode ilmiah. Jadi kesimpulannya, eksperimen hujan pelangi paling tepat dikelompokkan ke dalam physical science. Karena inti kegiatannya adalah mengamati sifat fisik benda, yaitu minyak versus air, dan perubahan warna. Namun, eksperimen ini digunakan sebagai alat untuk menjelaskan fenomena di space science atau tentang hujan. Kesesuaian dengan karakteristik anak usia dini. Yang pertama ada visual spasial. Anak usia dini sangat responsif terhadap warna primer, yaitu warna merah, warna kuning, warna hijau, atau warna biru. Efek hujan memberikan stimulasi visual yang menyenangkan sekaligus menarik. Yang kedua ada motorik halus. Kegiatan mengaduk dengan sumpit dan menuangkan cairan secara perlahan melatih koordinasi mata dan tangan atau hand-eye coordination. Yang ketiga ada sifat eksploratif. Eksperimen ini memenuhi rasa haus anak akan pengalaman baru yang belum pernah mereka lihat di rumah, atau seperti membuat hujan di dalam gelas. Selanjutnya ada refleksi kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yang pertama, sangat menarik atau aesthetically pleasing. Efek hujan, warna yang turun perlahan memberikan kesan magis yang membekas pada ingatan anak. Yang kedua, bahan aman. Menggunakan bahan dapur yang umumnya aman jika tidak sengaja tersentuh kulit anak. Yang ketiga, multidisiplin. Dengan menggabungkan sains seperti fisika atau kimia dengan seni pencampuran warna. Yaitu selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, potensi berantakan. Penggunaan minyak dan pewarna makanan berisiko membuat meja atau baju anak kotor atau sulit dibersihkan. Yang kedua, ada kecepatan reaksi. Jika butiran warna terlalu besar, mereka jatuh terlalu cepat. Jika terlalu kecil, membutuhkan waktu lama untuk turun, yang mungkin membuat anak tidak sabar. Dan yang ketiga ada miskonsepsi. Anak mungkin mengira itu benar-benar cara hujan terbentuk di langit jika tidak dijelaskan perbedaannya. Itulah kelebihan dan kekurangannya. Wah, seru sekali ya eksperimen kita hari ini. Sekarang kita sudah jadi ilmuwan cilik yang hebat. Yeay! Terima kasih sudah mencoba dan belajar bersama hari ini sama Miss Alia. Jangan berhenti bertanya dan mencoba hal baru ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.